Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya hari ini. Semoga kita semua masih semangat, masih selalu diberi kesehatan. Nah, beberapa pondok pesantren sudah mulai masuk, tapi ada juga yang belum. Ini saya mau ngobrol-ngobrol sama Kang yang masih berada di pondok ini. Nah, di sebelah saya sudah ada 2 orang Kang santri, yang satu baru datang, yang satu tidak pulang sama sekali. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Adit namanya, yang satunya Kang Nizar. Ini saya mau tanya, kenapa kalian pondok kan belum masuk ini ya, kenapa kok kalian memutuskan lebih dulu di pondok? Adit dulu mungkin yang baru datang. Saya ya kan katanya di pondok ada Mbak buat persiapan katama. Ya itu bantu-bantu teman, kan kasihan sedikit orangnya, cari barokah juga Mbak. Wah iya, luar biasa, cari barokah di rumah. Tapi udah merasa bosan belum sih sebenarnya? Sebenarnya sih belum Mbak, soalnya kan di rumah juga banyak temen, walaupun cuma di desa doang nggak bisa kemana-mana, tapi bisa ngobrol, cerita sama-sama kan. Masih pengen di rumah tapi ya kasihan teman-teman di pondok juga. Oh, jadi dilematis ya. Iya. Ya cuman kan nanti ketika pondok masuk tetap harus berangkat kembali ke pondok, iya kan? Iya. Jadi harus merelakan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Kalau Mas Nizar malah justru nggak pulang sama sekali dari mulai hari kapan itu ya. Kenapa Mas kok tidak pulang? Karena saya belum merasakan pondok, terus waktu lebaran di pondok itu. Jadi pengen merasakan lebaran di pondok itu gimana gitu ya? Rasanya gimana? Tapi sepi nggak sih? Maksudnya merasa kesepian banget nggak? Ya kalau masa kesepian ini wajar nggak, soalnya kan emang nggak ada orang di pondok Nggak ada orang sama sekali? sama sekali. Kalau santri sama sekali nggak ada, tapi kalau pengurus masih ada 2 orang. Oh iya, berarti masih ada temennya ya, lumayan. Nah, kalau sekolah ini kan libur semua, ini sekolahnya online semua, sekolahnya daring ya, jarak jauh. Itu suasananya waktu mengerjakan soal atau belajar lah di rumah sama di pondok itu ada bedanya nggak? Silakan, siapa dulu yang mau jawab? Adit mungkin? Ada sih Mbak. Gimana bedanya itu? Kalau di rumah kan bisa sendirian gitu kan, tidak ada temannya. Kalau ngerjain kadang nggak ngerti soalnya nggak bisa tanya orang, tapi kalau di pondok kan ada temannya, mungkin ada yang bisa bantuan, bisa tanya Mbak. Sebenarnya ya kan temannya mungkin kan ada yang lebih bisa dari saya, makanya dapat. Jadi lebih enak di pondok ya kalau untuk belajar ya. Kalau Nizar gimana ini Mas Nizar? Ya kalau menurut saya ya sama seperti Mas Afid sih. Yang maksudnya itu ya emang ada yang bantu kalau di pondok. Kalau di rumah kan memang kesepian. Maksudnya itu kalau ada PR atau ada apa itu sulit, nggak bisa bilang tanya sama siapa itu. Kalau di pondok kan banyak kangkang yang lebih pintar ini Mbak. Jadi kan bisa bilang tanya sama kangkang yang lebih pintar, yang lebih bisa. Nah, terus kemudian untuk orang tua sendiri nih ya, orang tua, gimana pendapat orang tua ketika santri harus di rumah lebih lama? Perasaannya bagaimana? Apa yang dikatakan orang tua? Dikatain orang tua ya kok maksudnya itu di rumah malah gimana ya, kena marah mulu. Kena marah mulu ya? kena marah mulu. Kalau di sini nggak ada yang marahin, banyak yang marahin tapi senang gitu. Seneng.
di rumah kan jarang kegiatan Mbak. Hmm. Di sini kan alhamdulillah kan banyak kegiatan bermanfaat. Iya, 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 iya. Nizar, kalau Nizar gimana ini Nizar? Kalau saya sih di rumah gimana ya, ya biasa mbak, maksudnya itu aktivitas ya biasa kalau di rumah wajar maksudnya. Tapi kalau apa di pondok ya alhamdulillah ya gimana ya, sulit nih membicarakannya. Oke, nah berarti orang tua sebenarnya lebih seneng kalau anak-anaknya di pondok. Iya, 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 iya. Nah, terus kemudian nanti pasti kan keadaannya berbeda ya setelah ada masuk lagi teman-teman di pondok, itu pasti sangat lebih protektif untuk kesehatan, iya kan? Tidak boleh keluar misalnya. Nah, ini yang mungkin sulit dilakukan. Nah, menurut sampean bagaimana dari pihak sampean, dari seorang santri sendiri, ketika tidak boleh kemana-mana, semuanya harus berada di pondok, dan apapun yang berhubungan dengan sehari-hari itu harus cari di pondok, itu bagaimana itu Mas? Sebenarnya sih kurang enak sih Mbak. Enak keluar, tapi kalau udah keputusannya Abah Umar ya dalam gitu, aturannya ya ditaati aja Mbak. Ketimbangkan toh juga buat diri sendiri Mbak. Ya taati aja Mbak. Juga nanti kalau ada apa-apa kan temennya juga yang susah Mbak. Oke, ada tambahan mungkin Mas Nizar? Ya cukup banget saya, Setuju ya berarti ya? Sama ya. Jadi gini, kalau misalnya kita anak zaman sekarang ini ya, saya dulu juga pernah mondok Mas. Jadi anak zaman sekarang itu non sewu, ketaatannya itu kurang gitu, tidak seperti orang zaman dulu. Ya zaman dulu nakal-nakal, maksudnya bandel tapi mereka tanggung jawab gitu. Anak sekarang kadang bandelnya nggak bandelnya luar biasa gitu. Terus kemudian tanggung jawabnya kurang, artinya ketika mereka melakukan suatu kesalahan, mereka minta maaf, mereka mau berubah, tapi mereka masih mengulang-ulang dalam beberapa kali lagi gitu. Kalau orang zaman dulu begitu dimarahi, begitu dihukum, ya sudah, dia tidak mengulangi lagi, jarang lah, nggak sebandel anak sekarang. Jadi memang harus sedikit perketat lagi, apalagi di masa sekarang ini. Saya juga kalau jadi sampean pasti akan merasa, wah iya ya, nggak boleh ke pasar gitu ya, nggak boleh keluar. Cuman di sini orang-orang yang biasa jualan itu juga nggak jualan, juga tutup Mas gitu, juga tutup karena mereka ya memang tidak ada yang harus lakukan. Nah, tapi dari pihak pondok pesantren itu bekerja sama, jadi lewat internal ya, yang kalian biasanya keluar, nah, kali ini mereka yang di dalam bekerja sama. Insya Allah lah semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan sehat tetap ya, walaupun mungkin ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak biasa ya, karena new normal itu ya, normalnya kita sekarang nggak bisa kayak dulu ya kan. Di sini kalian setidaknya kalau sudah masuk kembali itu bisa saling bercerita lagi, guyon-guyon lagi, yang paling penting belajar lagi ya. Karena kalau di rumah kira-kira ngajinya berapa kali ini terusnya kalau di rumah? Ya, 1 tahun bisa dihitung Mbak. Bisa dihitung. Kalau di sini kalaupun bisa dihitung tapi durasinya lama ya kan. Nah itu dari kami, semoga yang menyaksikan bisa memetik pelajaran bahwa ada kangkang yang satu dia baru datang karena ada kabar ro'an di pondok pesantren mau cari barokah, yang satunya lagi tidak pulang dari berbulan-bulan yang lalu. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Di zaman sekarang ini sangat jarang sekali orang-orang yang mau berusaha menjadi istiqomah. Nah mereka salah satunya. Semoga kalian tetap istiqomah ya. Dan saya akhiri,
sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.